hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Hari bahagia, saya lagi katakan, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Dalam bahasa Inggris katakan, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Sekali lagi katakan, for God will be there, for God will be there, for God will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Dalam bahasa Indonesia katakan sekali lagi, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sukacita Kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala duka-dukaku, sukacita karena Kau telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan dan kakiku menari, hatiku bersuka dan mulutku bersorak, besarkan Dia.
masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Datang dengan sukacita saudara. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Sukacita gantikan segala dukaku. Sukacita karena Kau telah bebaskanku. Sukacita Yesus memberiku kemenangan, Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, Tak terukur panjang tak setiamu Tuhan. terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan bagi bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 4. Kita akan baca ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah kalimat perintah. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan bukan merupakan pilihan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi merupakan kewajiban. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
diperintahkan oleh firman Allah untuk bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Mari kita renungkan kembali 2 ciri sukacita yang dikehendaki oleh Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kata senantiasa. Ciri pertama sukacita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Bukan hanya di waktu senang, tetapi juga di waktu susah. Kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Bukan hanya waktu sehat, tetapi juga ketika sakit. Kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Waktu punya uang maupun tidak punya uang. Punya tempat tinggal maupun tidak punya tempat tinggal. Ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan, kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Usaha maju, usaha sedang mengalami kemunduran, dikasihi orang, dibenci orang, dimusuhi orang, kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Keinginan dituruti, keinginan tidak dituruti, punya pacar, tidak punya pacar, pasangan setia ataupun pasangan berkhianat, kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa dan sebagainya. Kita diperintahkan untuk bersukacita dalam segala keadaan. Bila tidak demikian, kita sedang hidup dalam pemberontakan kepada perintah Allah. Mari kita lihat teladan gereja di Filipi. Kota Filipi terletak di Makedonia Timur, 16 km dari pesisir laut Aegea. Kota Filipi dinamai menurut nama Raja Filipus II dari Makedon, ayah dari Alexander Agung, Raja Yunani yang terkenal. Pada masa Paulus, kota ini sebuah kota perantauan orang Roma dan pangkalan militer yang terkenal. Di kota Filipi inilah jenderal Romawi yang bernama Octavianus mengalahkan jenderal Romawi yang lain, yaitu Antonius yang sedang mabuk asmara dengan Cleopatra, ratu dari Mesir. Gereja di Filipi didirikan oleh Rasul Paulus dan teman-teman sekerjanya pada perjalanan misi yang kedua sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan kepada mereka di Troas. Kota Filipi tadinya adalah kota yang makmur, tetapi karena korupsi pejabat pemerintah dan pajak-pajak yang tidak masuk akal dan mengisap darah rakyat, penduduk menjadi melarat. Pesan Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah adalah pesan yang disampaikan kepada jemaat yang sangat miskin, yang sedang dicobai dengan berat oleh pelbagai penderitaan. Firman Allah berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dengan kata lain, penderitaan bukan alasan untuk tidak bersukacita. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan bukan alasan untuk tidak bersukacita. Sangat miskin bukan alasan untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam dunia kita punya 1001 alasan untuk tidak bersukacita. Tetapi di dalam Tuhan kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Di dalam Tuhan kita tidak punya alasan untuk tidak bersukacita. Di dalam Tuhan kita tidak punya
pilihan lain kecuali bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kita menderita penganiayaan. Dalam Tuhan ada penghiburan dan kemenangan. Dalam dunia ada sakit penyakit. Dalam Tuhan ada kesembuhan dan kesehatan. Dalam dunia ada kekurangan, kesulitan keuangan. Dalam Tuhan ada kecukupan, ada jalan keluar. Dalam dunia ada konflik, ada pertentangan, ada perselisihan. Dalam Tuhan ada ketenteraman, ada kesehatian, ada kedamaian, dan sebagainya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah mengalahkan dunia dan semua permasalahan yang ada di dalamnya. Firman Allah berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam dunia kita punya 1001 alasan untuk berkeluh kesah. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak punya alasan untuk tidak bersukacita senantiasa. Rasul Paulus sebenarnya tidak punya rencana untuk membuka gereja di Filipi. Tadinya Rasul Paulus ingin memberitakan Injil di provinsi Asia Kekaisaran Romawi, tetapi dicegah oleh Roh Kudus. Kemudian mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia di dekat Laut Hitam, tetapi kembali tidak diizinkan oleh Tuhan. Bila mengalami hal semacam ini, beberapa anak muda zaman sekarang akan menjadi kesal dan berkata, apa sih maunya Tuhan? Kesini tidak boleh, kesana tidak boleh. Tetapi Rasul Paulus membawa perkara ini di dalam doa. Hasilnya, mereka menerima penglihatan dari Tuhan. Firman Allah berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bila ada di antara kita yang sedang mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus, semua pintu nampaknya tertutup bagi Anda, maka baik bila kita ambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Firman Allah berkata bahwa Allah tidak membedakan orang. Bila Tuhan memberi tuntunan kepada Rasul Paulus, Dia juga akan memberi tuntunan kepada Anda. Bila Tuhan buka jalan bagi Rasul Paulus, Dia juga akan buka jalan bagi Anda. Sebab Allah tidak membedakan orang. Sebagai hasil usaha Rasul Paulus memberitakan Injil di Filipi, seorang pedagang perempuan yang bernama Lydia menerima Tuhan. Juga seorang perempuan yang dirasuk oleh roh tenung dilepaskan dari ikatan roh jahat. Tetapi hal ini menimbulkan bencana ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah
dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mereka diperlakukan seperti penjahat yang amat berbahaya. Bagaimana reaksi Paulus dan Silas terhadap kejadian ini? Apakah mereka meratapi nasib malang yang menimpa diri mereka? Tidak. Sebaliknya Rasul Paulus dan Silas kawannya memutuskan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita baca dalam Alkitab, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas menolak untuk berduka cita atau berkeluh kesah untuk penderitaan yang mereka alami. Mereka memutuskan untuk bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Hasilnya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tidak peduli apa yang sedang membelenggu hidup saudara, sakit penyakit, kesulitan keuangan, kecanduan, ketergantungan, kesedihan, penyesalan, kebingungan, keputusasaan, konflik berkepanjangan, rupa-rupa masalah atau penderitaan, apa saja. Bila kita memutuskan untuk bersukacita senantiasa dengan membawa segala perkara di dalam doa dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, kuasa Allah akan bekerja untuk mematahkan segala belenggu yang mengikat hidup kita, serta membuka pintu-pintu pertolongan yang kita perlukan. Bahkan bukan hanya itu saja, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, serta memberi diri dibaptis. Dan setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Berduka cita, berkeluh kesah, bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuka peluang untuk jatuh ke dalam dosa dan ditimpa oleh murka Allah. Sebaliknya, memilih untuk bersukacita senantiasa, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, melepaskan kuasa Allah yang bukan saja membebaskan kita, tetapi juga membuka peluang bagi orang lain untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di belakang saya adalah foto halaman sebuah gereja. Anjing-anjingan yang dipasang di pinggir kolam di halaman gereja ini adalah untuk mengusir entok atau itik dari halaman gereja. Ketika angin bertiup, anjing-anjingan ini bergerak-gerak seperti ingin mengejar entok atau itik yang bergegas meninggalkan kolam di halaman gereja ini. Ketika mereka membeli tanah ini, ternyata entok atau itik amat menyukai kolam-kolam air yang ada di tanah itu. Dan entok atau itik itu datang berbanyak-banyak memenuhi seluruh halaman gereja, tanah gereja. Masalahnya, entok atau itik ini menghasilkan banyak kotoran. Sementara mereka mencoba memikirkan cara yang semudah dan semurah mungkin untuk membersihkan halaman tanah gereja ini dari tumpukan kotoran entok atau itik tersebut, gereja tetap membawa keperluan ini di dalam doa. Tanpa disangka-sangka, beberapa waktu kemudian mereka dihubungi oleh dinas pertanian pemerintah setempat yang memberitahu bahwa kotoran entok atau itik itu kaya dengan zat nitrogen, fosfor, dan potasium yang berguna untuk pembuatan pupuk. Karena itu, bila gereja setuju, dinas pertanian pemerintah setempat ingin membeli kotoran entok atau itik itu seharga $50.000 Amerika Serikat atau sekitar 800 juta rupiah dengan kurs saat ini. Gereja
setuju dengan usul Dinas Pertanian itu. Dan beberapa waktu kemudian, Dinas Pertanian pemerintah setempat segera mengerahkan peralatan dan truk mereka untuk mengangkut kotoran entok atau itik itu dari pekarangan tanah gereja. Walhasil, gereja tidak usah keluar uang untuk membersihkan tanah itu dari kotoran entok atau itik. Gereja malah menerima uang sekitar 800 juta rupiah yang dapat dipergunakan untuk mulai membangun gedung gereja. Seperti terlihat di foto di belakang saya ini. Ini adalah gedung gereja yang dibangun dengan dana awal 800 juta. Kotoran entok yang dibeli oleh Dinas Pertanian pemerintah setempat. Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Bahkan dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Di dalam dunia, kita punya 1001 alasan untuk berkeluh kesah. Tetapi di dalam Tuhan, kita tidak punya alasan untuk tidak bersukacita senantiasa. Memilih untuk bersukacita senantiasa amat menyenangkan hati Tuhan. Memilih untuk bersukacita senantiasa memuliakan Tuhan dan akan melepaskan kuasa Allah yang bukan saja membebaskan kita dari semua belenggu, membuka semua pintu pertolongan yang kita perlukan, tetapi juga membuka peluang bagi orang lain untuk diselamatkan dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu, mari kita patuhi perintah firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Putuskan hari ini, apapun yang terjadi, kita akan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak Kami sembah Tuhan. Kami katakan haleluya. Terpuji
bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah. Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan. Mari kita sembah. Bertahta di tempat yang maha tinggi, kekal selama-lamanya Tuhan. Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Allah yang hidup Tuhan, Allah yang berkuasa. Ajaib Tuhan, ajaib ajaib hamba memuji kebesaran Tuhan, hamba memuji kebesaran. Kami mau katakan Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan hamba memuji, hamba besaran jika ajaib
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kakaralaba katandato, kakaralaba katandato, kakaralaba kusyai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah perintah firman Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan bukan merupakan pilihan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi merupakan kewajiban. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan oleh firman Allah untuk bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Pada saat ini, barangkali beberapa orang di antara kita teringat kepada beberapa peristiwa di mana kita bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Mungkin apa yang terjadi memang memberi alasan yang cukup kuat untuk berkeluh kesah. Pada kesempatan lain sebenarnya tidak ada cukup alasan untuk bersungut-sungut. Tetapi tetap saja kita gagal untuk mematuhi perintah Tuhan agar bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena itu, mari kita mengaku dosa kita. Mari kita memohon pengampunan Allah untuk peristiwa di mana kita bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Mari kita minta pengampunan Allah. Dan mari kita putuskan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Irialamo, kakaralaba kasandato, kakaralaba kasandato, kakaralaba kasandato, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan-Mu untuk setiap kejadian di mana kami gagal untuk bersukacita senantiasa. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami di mana kami bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Ampuni kami Tuhan karena kami telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, baik di dalam suka maupun duka, di dalam keadaan sakit atau sehat, di dalam keadaan kecukupan atau berkekurangan. Tolong kami tetap bersukacita senantiasa. Tolong kami bersukacita senantiasa, baik ketika hidup dalam keadaan lancar maupun ketika hidup didera oleh rupa-rupa pencobaan dan penderitaan. Tolong kami Tuhan untuk mengambil keputusan tetap bersukacita. Tolong kami Tuhan tetap bersukacita ketika kami mendapat promosi ataupun tidak mendapat promosi. Mari Tuhan, tolong kami tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kirialamo, kakaralaba kafandato, kakaralaba kafandato, kakaralaba kafandato rialamo. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Ketiga yang Esa. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang dapat menyangkal diri dan menguasai diri, sehingga kami dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang lapar dan haus untuk hidup benar di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Kami mengasihi Engkau Bapa, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Irialamo kakaralaba kafardato kakaralaba kafardato kakaralaba kafardato dialamo. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semua anak-anak. Sekarang mari kita praktek bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita praktek sekarang. Mari kita nyanyikan lagu-lagu sukacita ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, pencipta segala yang ada. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat Amin. kuasanya. Haleluya. Nyanyikan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi. Oh. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Terima kasih. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Gagah perkasa, Dahsyat. penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Katakan tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Amin. Oh, tiada mustahil bagi Berkuasa Dia. Tuhan. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil Tiada bagi yang Dia. mustahil bagimu Tuhan. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan diam. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji Yesus. biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu, Amin. biar segala umat memuji-Mu, Amin. biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu, Amin. biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Berkuasa Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia.
Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat dia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi dia. Katakan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Amin. Allah yang maha kuasa. Haleluya. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Sekali lagi. Allah yang kita sembah, Haleluya. Allah yang maha kuasa. Kau berkuasa Tuhan. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Allah kita. Allah kita heran dan besar. Katakan Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Katakan. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi Allah kita heran. Allah kita heran. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Bagimu Oh, Tuhan. tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Oh, penasehat Dia. katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Amin. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Sekali lagi. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Amin. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Haleluya. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Katakan Allah kita. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi Allah kita heran. Allah kita heran. Ajaib Tuhan. Allah kita heran. Katakan ajaib Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat semua anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah sekarang ini. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami juga berdoa buat anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan supaya yang ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan.
hati luka Tuhan balut, jiwa dan roh yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Adakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kami juga berdoa untuk segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh ketidakpuasan, roh perselisihan, roh perpecahan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing,
pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Ku